Tidak ada presiden yang sempurna. Walau sebagai makhluk hidup, manusia diciptakan sempurna. Namun, dalam kehidupannya di dunia ini, tidak ada manusia yang sempurna menjalaninya, apapun jabatannya. Sebagai penghormatan pada para pemimpin bangsa ini, Dinos TV menayangkan sekelumit catatan atas prestasi para presiden Indonesia. Sebagai rakyat biasa, kita tidak akan pernah paham bagaimana kompleksitas dan keruwetan masalah yang dihadapi para presiden pada eranya. Dan saya percaya mereka adalah para patriot yang kadang harus memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang buruk dari yang tersedia. Dan seringnya itu bukan keputusan yang populis. Para presiden itu bagaikan seorang ayah bagi seluruh rakyatnya. Seorang ayah tidak akan pernah menceritakan kerasnya pertarungan di luar rumah kepada anaknya, tidak peduli seberapa parah luka di sekujur tubuhnya. Tayangan kali ini kita tampilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil Pak SBY. Sepak terjang Susilo Bambang Yudhoyono dalam militer TNI Angkatan Darat memang mengesankan dan penuh prestasi. Meskipun ia terkenal sebagai seorang politikus dan Presiden Republik Indonesia, pengalamannya sebagai seorang prajurit tidak bisa diremehkan. Diketahui, SBY lulusan terbaik dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI pada tahun 1973. Ia memiliki kemampuan tempur dan akademik yang mumpuni. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono menyaksikan dengan penuh kebanggaan atraksi drum band Genderang Seruling Canka Lokananta yang dibawakan oleh para taruna Akademi Militer. Momen ini membawa nostalgia bagi Presiden SBY yang kemudian turut memainkan kembali alat drum band Genderang Seruling Canka Lokananta bersama tim dari Pas Pampres. Dengan semangat dan kenangan yang kuat, Presiden SBY mengenang masa-masa lalu melalui alunan musik yang penuh kebersamaan dan kebanggaan. Nama lengkap dan gelar beliau adalah Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA atau yang dikenal dengan inisial SBY, adalah Presiden Republik Indonesia ke-6. SBY merupakan presiden yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat. Setelah sukses mengawal transisi politik dan ekonomi, pada tahun 2004 sampai 2009, SBY terpilih lagi dalam satu putaran pada pemilu 2009 dengan perolehan suara mencapai 60,80% atau ekuivalen dengan 73,8 juta pemilih. Prestasi ini menempatkan SBY sebagai the most voted leader in the world dalam sebuah pemilu yang demokratis. Ia bahkan mengalahkan Barack Obama, George Bush, Lula da Silva, Ronald Reagan, Vladimir Putin, dan lain-lain. Tidak hanya menjadi pemimpin paling legitimate di dunia, dengan dukungan suara terbanyak, mantan Kasospol ABRI itu juga membuktikan bahwa demokrasi di negara berkembang yang dianggap penuh kegaduhan dan instabilitas ternyata dapat menghasilkan pemerintahan efektif dan kesejahteraan rakyat. Di tangan SBY, Indonesia pada tahun 2004 sampai 2014 mencatat kemajuan di sejumlah bidang, mulai dari pertahanan, keamanan, luar negeri, dan ekonomi. Kemajuan nyata selama era SBY dapat dilihat dari cadangan devisa kita yang mencapai rekor tertinggi sepanjang Republik berdiri pada Agustus 2011, yaitu sebesar 124,5 miliar US dollar. Ini tentu pencapaian yang luar biasa bila dibandingkan dengan cadangan devisa tahun 2004 yang baru sekitar 36,3 miliar US dollar. Lalu dalam rasio utang, terjadi penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB. Rasio utang pemerintah yang pernah mencapai 88% PDB pada tahun 2000 dapat diturunkan menjadi 32% PDB pada tahun 2008. Konsistensi Presiden SBY dalam pengurangan beban pengeluaran pemerintah untuk membayar utang juga terlihat jelas.
Pada tahun 2006, SBY berhasil mengantarkan bangsa ini melunasi seluruh utang ke International Monetary Fund atau IMF sebesar 67, triliun. Setahun berikutnya, Jenderal Bintang 4 itu mengambil keputusan penting kala membubarkan Consultative Group of Indonesia atau CGI yang sebelumnya mendikte arah pembangunan bangsa. Begitu juga melalui upaya Presiden SBY yang sungguh-sungguh, akhirnya sanksi dan embargo militer yang telah berlangsung selama 12 tahun akhirnya dicabut. Sejalan dengan data-data tersebut, kita patut bersyukur karena ekonomi kita mampu bertahan di tengah badai krisis dunia tahun 2008. Hampir semua kawasan di dunia pada saat itu mengalami pertumbuhan minus, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Alhamdulillah, Indonesia masih berhasil mempertahankan pertumbuhan hingga 4,3% pada tahun 2009. Daya tahan ekonomi kita yang kuat ini turut mengangkat peringkat investasi kita ke level yang lebih baik. Tercatat, JCRA, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, dan Rating and Investment Information Inc. atau RNI menaikkan level Indonesia hingga mencapai level investment grade setelah sekian lama kita tak meraihnya. Impact-nya, pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. PDB Indonesia tahun 2013 telah melampaui 870 miliar US dollar, jauh di atas angka PDB di awal pemerintahan SBY pada tahun 2004 yang sebesar 257 miliar US dollar. Sampai akhirnya pada tahun 2014, Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 10 negara dengan PDB terbesar di dunia berdasarkan kemampuan daya belinya atau Purchasing Power Parity. Di masa-masa pensiun, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024, di tengah indahnya suasana alam, Pasir Sumbul, Puncak, Jawa Barat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kembali melukis. Dengan ketenangan yang terpancar dari setiap goresan kuas, SBY menyalurkan kecintaannya pada seni di tengah pemandangan yang asri dan tenang. Momen ini tidak hanya menunjukkan sisi seninya, tetapi juga menggambarkan refleksi batin dan ketenangan hati yang ia temukan melalui seni lukis. Sebuah karya yang tidak hanya merefleksikan alam, tetapi juga jiwa seniman dalam dirinya. Saya bilang kalau realis murni, apa yang dilihat yang dilukis. Tapi kalau impresionis bisa dimanipulasi dalam arti positif. Warnanya diangkat, kontrasnya ditambah, bright and darknya juga ditata, gitu kan. Values diperbaiki sehingga all in all not only realistic tetapi juga menarik. Realism and impressionism. Oke, ini selesai foundation. It goes to studio, take 1 or 2 hours untuk namanya finishing, touch up, detail.